Halo, apa kabar? Saya Nico Omediongkere, VP Research and Analysis di PT Valbri Asia Futures. Welcome to Valbri News. Hari ini saya akan menyampaikan research report terbaru kami mengenai Is the bear market in gold over? Di mana saya akan coba menjelaskan apakah level terendahnya di pasar emas sudah tercapai atau tidak. Oke, pertanyaan yang saya sering dapat belakangan ini adalah apakah bear market di gold itu over selesai atau tidak? Nah, kita akan melihat bersama-sama dalam beberapa slide ke depannya. Apakah bear market sudah selesai sepenuhnya dan bull akan kembali berkuasa di pasar emas, atau justru sebaliknya, kita masih akan menuju ke bawah lagi. Nah, saya ingin memulai dengan semacam kutipan atau quote dari Richard Russell. Richard Russell adalah seorang yang sudah 50 hingga 60 tahun mengikuti pasar modal dan juga pasar emas. Dan dia sudah pada saat ini 90 tahun. Jadi pengalamannya sudah lama sekali dan juga very wise orangnya. Jadi saya sering mengikuti dia dan melihat apa yang dia katakan gitu. Dan memang dia juga mengatakan beberapa hal yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu ketika saya bahas pasar modal di Amerika Serikat. Bahwa kelihatan sekali US economy is getting weaker and weaker. Artinya perekonomian di Amerika Serikat itu makin lemah kelihatannya dari data-data yang dirilis. Kemarin juga kita melihat misalnya non-farm payrolls dirilis hanya sebesar 126.000 atau jauh di bawah perkiraannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa di samping data-data sebelumnya ada juga sekarang dikonfirmasi oleh data tenaga kerja di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita melihat bahwa kemungkinan besar rates atau suku bunga di Amerika Serikat tetap akan dipertahankan di 0 hingga 0,25%. Dengan kata lain juga, jika misalnya bunga itu tidak akan naik ke depannya, kemungkinan besar itu akan sangat bullish untuk gold. Nanti kita akan membahas dolar juga sedikit. Nah, kita melihat juga ada korelasi negatif di antara dolar di satu sisi dan emas di sisi lainnya. Oleh karena itu juga, jika misalnya dolar nanti terkoreksi ke depannya, kemungkinan juga itu akan menopang harga emas ke depannya. Dan kita melihat juga di beberapa chart ke depannya nanti bahwa ada a large base atau basis yang besar di bawahnya sudah terbentuk pada saat ini. Oleh karena itu juga bisa berlaku sebagai platform atau basis untuk meluncur ke atas beberapa bulan ke depannya. Nah, saya ingin mulai dengan suatu chart atau grafik yang jangka panjangnya. Seperti kita bisa melihat bersama, ini adalah monthly chart atau grafik bulanannya yang menunjukkan tren secara garis besarnya. Nah, kita melihat di sini ada angka Romawi 2, itu artinya pelemahan yang kita melihat di pasar emas dari sekitar 1980, 1981 hingga 1999 itu angka 2 Romawi. Artinya Romawi 1 itu berlangsung pada tahun 1970-an dan seperti kita tahu bersama itu bull market sebelumnya di pasar emas. Artinya sekarang kita akan membentuk Romawi 3. Dan di Romawi 3 ini akan ada 5 gelombang besarnya. Di mana gelombang 1 di sini telah selesai. Dan kemarin juga diikuti oleh gelombang besar 2 yang kemungkinan besar sudah selesai juga. Artinya kita sekarang akan menuju dalam wave 3 dari 3 Romawi. Dan ini biasanya cukup besar nih. Oleh karena itu juga saya pikir ke depannya cenderung harganya akan bullish, akan naik ketimbang turun. Dan kemungkinan besar 2 ini di antara kurung sudah selesai sepenuhnya. Nah, kalau kita melihat chart mingguan ini lebih dekat lagi kita melihat tren jangka menengahnya. Nah, kita melihat di dalam 2 ini terakhirnya kita punya semacam falling wedge. Nah, falling wedge itu biasanya implikasinya bullish atau positif untuk harganya. Nah, jika misalnya kita bisa melebihi 1.300 yang merupakan resistance ya dari channel line di sini,
kemungkinan besar harganya akan menjadi sangat-sangat bullish dan kita akan menuju ke level yang lebih ke atasnya. Nah, di sini juga kita melihat lebih mikroskopis atau lebih jangka pendek lagi di chart daily atau di grafik hariannya. Nah, kita melihat beberapa hal yang sangat-sangat penting dan perlu dicermati secara bersama. Kita melihat low-nya di bulan November itu di 1130-an. Nah, kita melihat ketika dia naik ke 1300-an, itu wave satu kecilnya. Lalu dia turun ke sini dan membentuk low-nya di 1141.60 yang lebih tinggi ketimbang level terendah sebelumnya. Oleh karena itu juga saya berani menyimpulkan bahwa ini sebetulnya hanya koreksi dari wave sebelumnya di sini 1, berarti ini wave 2, dan karena dia udah pecah sekarang resistance di sini, dia sekarang akan menuju ke wave 3. Yang tentunya harusnya kalau ini wave 3 harusnya di atas 1307.80. Nah, kita melihat juga kita mendapatkan sinyal buy di MACD dan juga setelah RSI di bawah 30 dia memberikan juga sinyal buy di sini. So, kita melihat jangka pendeknya it looks very good for gold dan kemungkinan besar kita di wave 3 sekarang di sini. Target saya perlu dicatat juga untuk tahun ini adalah setidaknya 1425 yang menurut saya juga bisa tercapai 3 hingga 6 bulan ke depannya. So, the picture is more bullish than before menurut saya gitu, dan saya sangat optimis bahwa kita cenderung akan ke atas mulai dari sekarang. Nah, kalau kita melihat juga sentiment wise, kita melihat gold optics itu yang menunjukkan sentimen di pasar emasnya, kita melihat sentimennya sebetulnya pada saat ini masih sangat pesimis boleh dikatakannya. Oleh karena itu juga saya merasa itu saatnya untuk beli ketika semua orang pesimis terhadap suatu asetnya, justru itu sangat-sangat bagus untuk mengakumulasinya. Nah, di sini juga kita melihat jumlah aset yang dialokasikan kepada precious metals atau logam mulia itu sangat-sangat rendah pada saat ini dan mereka sangat-sangat pesimis pelaku pasarnya. Kalau kita misalnya tanya juga ke teman-teman atau pelaku pasar, kita tanya apakah Anda bullish atau optimis terhadap harga emas itu, cenderungnya Anda akan mendapatkan jawabannya tidak. Nah, oleh karena itu juga saya sendiri cenderung optimis untuk pasar emas ke depannya karena memang begitu banyak orang pesimis terhadapnya. Nah, kita melihat ini juga, ini luar biasa. The gold short atau jumlah orang yang punya posisi jual terhadap emas itu paling tinggi dalam sejarahnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pesimisme di pasar emas itu luar biasa besarnya, di mana tidak ada harapan di antara pelaku pasarnya bahwa emas itu akan naik dalam jangka pendek ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa jika memang terjadi kenaikan, itu pada awalnya akan pelan-pelan karena pesimisme masih sangat-sangat besar. Ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan menurut saya gitu, bahwa jangan harap karena saya sekarang mengatakan yes, the gold market is bullish, bahwa itu artinya kita tinggal borong saja. Bukan begitu. Dia akan naik tetapi pada awalnya pelan-pelan karena memang masih banyak sekali orang yang pesimis. Namun, jika level tertinggi sebelumnya di 1307 poin sekian itu dipecahkan, nah baru banyak orang yang punya posisi short atau jual akan panik dan mereka akan menutupi posisi shortnya dengan posisi beli. Nah, ketika itu terjadi, saya rasa itu akan lebih cepat naiknya. Tetapi kita harus nunggu sampai level itulah bisa dipecahkan di sekitar 1300. Nah, ini juga penting. Saya pengen menunjukkan sesuatu yang fundamental. Ini juga sesuatu yang aneh menurut saya karena Goldman Sachs yang menerbitkan chart ini gitu. Goldman Sachs yang notabene pada umumnya sangat-sangat bearish terhadap gold mengatakan, well, sekarang mungkin saatnya untuk beli. Kenapa demikian? Karena kita melihat ada suatu fenomena yang menarik di pasar emas pada saat ini, yaitu peak gold. Nah, peak gold itu secara sederhana, apa itu artinya? Artinya adalah bahwa
pada saat ini kemungkinan besar tingkat produksi yang maksimal di seluruh dunia kemungkinan sudah tercapai. Nah, kenapa mereka bisa menyimpulkan demikian? Karena mereka juga melihat di antara penemuan suatu tambang emas dan produksinya yang dimulai, biasanya waktunya adalah 20 tahun karena kita harus menyelesaikan perizinan, financing, sumber daya manusia, juga peralatan dan sebagainya. Tambang juga harus digali dulu kalau memang di bawah tanah, juga harus bikin mine shaft, rel kereta api di bawah tanah dan sebagainya gitu. Nah, itu pekerjaannya luar biasa banyaknya. Nah, kita melihat sebelumnya peak discovery atau penemuan yang paling banyak itu terjadi tahun 1995. Artinya kalau kita tambah 20 tahun, 2015 sekarang, kemungkinan kita akan mencapai tingkat produksi yang maksimal. Dan setelahnya kita akan turun. Seperti Anda bisa melihat di grafik ini. Jika kita melihat ke belakang juga sebetulnya penemuan itu dari waktu ke waktu makin sedikit. Dan penemuannya juga kalau kita melihat yield-nya atau tingkat penghasilannya dari misalnya 1000 ton tanah yang digali itu makin sedikit emasnya diantaranya. Jadi kita melihat juga bahwa yield-nya turun, penemuannya juga turun. Jadi saya cukup yakin bahwa meskipun harganya naik, produksi tidak akan bisa dinaikkan. Oleh karena itu juga Anda bisa membayangkan, jika misalnya demand-nya konstan atau makin naik, sedangkan supply-nya turun, terjadi supply crunch dengan kata lainnya, harganya hanya ada satu jalannya, yaitu naik. Nah, ini juga menarik sekali. Kemarin saya melihat grafik ini, saya rasa ini menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat signifikan, yaitu ketidakpercayaan bank sentral terhadap the Fed. Kenapa? Karena mereka merepatriasi emas mereka. Nah, grafik ini menunjukkan emas titipan di bank sentral di Amerika Serikatnya. Ya, seperti kita tahu bersama kemarin, Belanda telah merepatriasi sekitar 120 ton. Lalu kita melihat juga Jerman merepatriasi cukup banyak emasnya. Juga ada pembicaraan di negara yang lain seperti misalnya Austria, Belgia, dan yang lain-lain yang mempertimbangkan untuk merepatriasi emasnya dari Amerika Serikat ke negara mereka itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kelihatannya The Fed itu sebetulnya tidak memiliki emas mereka lagi, karena setiap kali mereka ada permintaan untuk emas dikirim kembali ke negara asal mereka, itu memakan waktunya yang lama sekali. Dan kita melihat untuk pertama kali dalam abad ini kita melihat emas itu di bawah 6.000 jumlahnya di The Fed-nya. Jadi kita melihat fenomena ini juga berlangsung terus di mana bank sentral yang lainnya sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap The Fed untuk menitipkan emas mereka. Nah, ini kita melihat juga komoditas secara umum ini juga menarik, ya. Hedgers position atau posisi di antara commercials atau yang biasanya seperti saya pernah sampaikan sebelumnya, kategori traders yang biasanya benar dalam jangka menengah maupun panjang, mereka itu punya posisi tertinggi 6 tahun atau paling bullish dalam 6 tahun terhadap komoditas secara umum. Nah, komoditas hati-hati, jangan menyimpulkan bahwa komoditas itu akan naik, yes, tapi tidak semuanya. Nah, saya rasa 3 kategori. Saya cenderung bullish, yaitu precious metals atau logam mulia. Di antaranya tentunya ada emas, silver, dan juga platinum. Saya cenderung bullish ke depannya. Juga energy, kita melihat juga harga minyak mulai naik lagi. Dan juga batu bara, untuk investor di Indonesia itu cukup menggiurkan saya rasa, karena harganya sudah cukup murah. Dan juga grains, di antaranya misalnya wheat dan corn atau gandum dan jagung. Saya cukup optimis karena harganya juga sangat-sangat rendah pada saat ini. So, komoditas secara umum juga kelihatannya mulai cukup bagus pada saat ini. So, this is another question. Bagaimana dengan dolar? Karena seperti kita tahu, hampir semua komoditas itu didenominasikan dalam dolar. Jadi kita harus memperhatikan dolar dengan seksama gitu. Karena kalau dolar naik pada umumnya, komoditas akan turun harganya. Sedangkan kalau misalnya ada koreksi di US dollar index, biasanya komoditas akan naik. Nah, mari kita melihat bersama-sama bagaimana picture-nya
Nah, kita melihat again the commercials atau the big banks, mereka itu paling bearish terhadap dolar dalam 10 tahun terakhir ini. Ini sangat signifikan. Saya tidak bisa menekan lebih banyak lagi. This is very important. Karena orang sekarang terlalu bullish, terutama spekulator atau investor kecil itu saya lihat itu mereka masih sangat bullish terhadap dolar, which is menurut saya the wrong position gitu. Karena commercials sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka itu paling short atau paling banyak posisi jual sekarang terhadap dolarnya. Jadi dengan demikian juga, oleh karena commercial begitu short, saya cukup yakin bahwa akan terjadi koreksi yang cukup signifikan di US dollar index. Jadi currency yang lain seperti misalnya euro terutama, mungkin juga dalam skala yang lebih kecil, pound sterling, Japanese yen, dan juga Aussie dollar mungkin bisa ikut naik juga. Tetapi terutama euro, saya cukup optimis bahwa euro akan bisa naik lagi dalam jangka menengahnya. Nah, ini juga kalau kita melihat sentimen di US dollar itu masih excessively optimistic. Artinya pelaku pasar kebanyakan masih sangat optimis. Nah, sekarang pertanyaan besar adalah apakah dolar akan naik lagi setelah terkoreksi dikit? Karena kita melihat sebelumnya di sini ada koreksi 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kalau kita melihat harga juga terkoreksi tapi naik lagi. Terkoreksi, naik lagi, terkoreksi, naik lagi. Nah, sekarang kita melihat dia juga terkoreksi di sini secara sentimen. Nah, pertanyaan adalah apakah seperti sebelumnya di sini 1, 2, 3 kali dia akan naik lagi dan memecahkan level tertinggi sebelumnya atau justru dia akan turun lagi. Kita melihat kalau memang ada koreksi di US dollar index, ruang untuk turun masih sangat besar. Jadi sentimennya sekali lagi masih sangat bullish. Jika misalnya turun di sini, saya yakin ini sentimennya akan berubah dari optimis ke pesimis. Nah, jika misalnya ini ke depannya, beberapa bulan ke depannya katakanlah, misalnya pelaku pasar kembali sangat pesimis, itulah saatnya untuk beli dolar lagi. Tapi bukan sekarang, kecuali level tertinggi di sini dipecahkan ke atas. Boleh beli US dollar lagi. Tetapi saya sendiri cenderung melihatnya bahwa ini turun wave 1, naik sedikit wave 2, dan nanti akan diikuti oleh wave 3 turun, wave 4 naik, dan wave 5 turun lagi. Oke, nah ini juga penting. Mungkin saya sudah garis besarnya menyampaikan di video komentar yang sebelumnya, tetapi sekali lagi perlu ditekankan bahwa sekarang kelihatannya bahwa The Fed masih sangat ragu untuk menaikkan suku bunga karena ekonominya memburuk dengan cepat sekali datanya gitu kita melihat, dan bahkan jangan terkejut karena itu masih kurang dibicarakan menurut saya jika The Fed memutuskan untuk kembali melakukan QE lanjutan atau QE4 pada saat ini. Nah, lalu kita melihat juga quantitative easing yang dilakukan sama The Fed itu tidak sendiri sebetulnya, karena kita melihat sekarang juga Eropa melakukan quantitative easing, Jepang juga masih melanjutkan quantitative easing, China juga membicarakan untuk melakukan quantitative easing, Inggris juga menurut saya akan melakukan quantitative easing lagi ke depannya, dan siapa lagi ke depannya gitu, Swedia juga sudah melakukannya, banyak negara di dunia. So, artinya pada akhirnya ada kemungkinan bahwa dunia ini akan dilanda hyperinflation atau inflasi yang sangat tinggi. Ya, kalau kita misalnya pikir ke belakangnya, the Weimar hyperinflation di Jerman misalnya di tahun 1920-an, juga inflasi yang sangat tinggi kemarin di Zimbabwe. Kita tahu bersama apa yang terjadi di mana uang kertasnya itu kehilangan nilainya secara keseluruhan dan orang cenderung mencari proteksi atau perlindungan terhadap daya beli mereka yang turun secara terus-menerus, dan mereka akhirnya selalu akan mencari tangible items atau real assets seperti silver and gold. Dan menurut saya itu juga itu sangat mungkin bahwa ke depan kita akan melihat inflasi yang naik lagi kalau misalnya dunia itu dilanda quantitative easing secara besar-besaran oleh bank sentral secara massal. So, my message atau pesan dari presentasi ini sebetulnya adalah you are better safe than sorry.
sediakanlah payung sebelum hujan. Nah, ini hujannya bukan hujan biasa, tetapi hujan mata uangnya. Dengan kata lain, kalau dunia ini misalnya dibanjiri oleh uang kertas yang begitu berlimpah dan tanpa batasnya, oleh karena begitu banyak bank sentral melakukan quantitative easing atau pencetakan uang, jangan heran kalau misalnya real assets seperti komoditas secara umum itu akan naik secara besar-besarannya. Jadi Anda sebaiknya mulai dari sekarang mempertimbangkan untuk masuk ke aset kelas ini, terutama gold, silver, and platinum, tetapi juga komoditas yang lain seperti misalnya energy, oil, and coal, dan juga makanan secara umum menurut saya juga akan cukup bagus ke depannya. Nah, ini slide terakhirnya, karena saya yakin tidak hanya investor menanamkan uangnya di bursa berjangka, tapi ada juga beberapa di antaranya yang suka memperhatikan saham-saham. Nah, ini salah satu sahamnya yang saya sangat favoritkan untuk tahun ini dan juga tahun-tahun ke depannya adalah kodenya PSAB atau J Resources Asia Pacific Tbk. Nah, saya suka banget perusahaan ini. Kenapa? Karena meskipun harga emas tertekan hingga hanya sekitar $1.200 per troy ounce, tapi operating profit margin dia masih sekitar 30%, which is outstanding menurut saya gitu. Bayangkan kalau misalnya harga emas kembali naik sampai ke record high di sekitar 2.000 per troy ounce-nya, nah apa yang terjadi dengan operating profit margin mungkin bisa mencapai 40% lebih. Lebih dari itu juga saya melihat bahwa setiap kenaikan 1% harga emas, perusahaan ini menikmati kenaikan laba bersihnya sekitar 3,6%. Artinya leverage atau daya ungkitnya terhadap harga emas di perusahaan ini sekitar 3,6 kali. So, untuk saham-saham mungkin ini bisa menjadi pilihannya. Jadi untuk merangkum kembali, saya melihat bahwa cenderung pasar emas itu akan naik ke depannya dan level terendahnya telah tercapainya. Oleh karena itu juga, jika misalnya Anda mempertimbangkan untuk membeli emas, baik itu di bursa berjangka atau juga secara fisik atau juga lewat saham seperti tadi saya tampilkan, itu memang momennya cukup tepat menurut saya. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di Valbree News berikutnya.